Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syamilah dari SMP Negeri 2 Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku koleksi perpustakaan sekolah dengan judul Kimchi Confession, karya Safiera Putri. Siapa yang tidak kenal dengan makanan yang satu ini? Yap, kimchi. Ada hubungan apa kimchi dengan mengejar mimpi bersekolah di Korea? Ingin tahu jawabannya? Buku ini berjudul Kimchi Confession, karya Safiera Putri, yang lahir di Jakarta pada 25 Agustus 2001. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media pada cetakan ke-11 2026. Buku ini tebalnya sampai 164 halaman, ISBN 978 623 493 267. Dimulai mencari informasi dari scrolling Google dan mengikuti berbagai tes agar bisa mendapatkan beasiswa gratis. Beberapa kali gagal mengikuti tes, dan akhirnya diterima sebagai pelajar di Korea Science Academy dan KAIS. Safiera lahir dan besar di Jakarta. Dari kecil, Safiera anaknya tidak bisa diam dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Salah satunya mendapatkan beasiswa penuh dari Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIS Korea Selatan. Ia dikenal luas juga sebagai content creator dan peserta Clash of Champions yang diselenggarakan oleh Ruang Guru. Di sini, saya akan menceritakan bagaimana keseharian Safiera menjadi pelajar di Korea. Buku Kimchi Confession termasuk karya non-fiksi, karena menceritakan tentang pengalaman pribadi Safiera ketika bersekolah di Korea dan menjadi pelajar minoritas. Buku ini juga menggabungkan budaya dan makanan khas Korea, yaitu kimchi. Jam belajar sekolah mulai pukul 9 pagi sampai 10 malam. Setelah itu, boleh dilanjutkan belajar sendiri seperti mengerjakan PR dan tugas lainnya. Pukul 12 malam, semua lampu kamar dimatikan otomatis. Laptop wajib dikumpulkan di loker, karena tidak boleh bermain game selain belajar. Tidak boleh membawa makanan berat ke dalam kamar, dan ada jam-jam khusus untuk masuk ke dalam kamar. Tidak itu saja kesulitan Safiera, yaitu menjelaskan dan mempertahankan identitas diri, seperti berhijab, sholat, berpuasa, dan makan makanan halal. Penulis juga mengajak generasi muda untuk meraih mimpi bersekolah di luar negeri, dan mengajak untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Korea. Buku ini juga memberikan informasi tentang mendapatkan beasiswa, dan mengajarkan bagaimana Safiera berterima kasih kepada orang-orang yang telah mensupport selama di Korea. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku ini, bahasa yang digunakan buku ini ringan dan mengajak membaca seperti membaca diari. Buku ini menarik membaca karena di akhir bab ada foto-foto yang menggambarkan tentang bab tersebut. Kekurangannya, buku ini hanya menceritakan pengalaman pribadi penulis saja, sehingga tokoh lainnya kurang jelas. Latar yang digunakan buku ini kurang luas, hanya di sekolah dan di asrama saja. Ada satu nama tokoh yang kurang tepat, yaitu Semangka, digambarkan sebagai sosok laki-laki yang disukai Safiera dalam diam. Sebagai pelajar di Korea, harus giat belajar, dan belajar. Karena Korea tidak mempunyai SDA yang melimpah. Korea bangkit karena industri hasil kerja keras. Jadi, prinsip belajar di Korea, kalau mau sukses, belajar yang tekun. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk generasi muda yang ingin bersekolah di luar negeri, terutama di Korea Selatan. Dr. Seuss pernah mengatakan, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang kamu tahu. Semakin banyak yang kamu pelajari, semakin banyak tempat yang akan kamu tuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam